Hai Grow People, apa kabar? Ini channel terbaru saya, Novi Talks, dipersembahkan untuk teman-teman yang sedang belajar bisnis online atau baru mau belajar bisnis online. Kali ini aku mau bahas tentang 10 teknik closing yang susah ditolak oleh customer. Yuk kita mulai bahas aja ya. Yang pertama, kita panggil nama customer. Tahu dari mana nama customer? Biasanya ada beberapa customer yang mereka taruh nama mereka di WA profilnya mereka. Misalnya namanya Martin misalnya gitu. Pak Martin, apa kabar gitu ya, segala macam. Nanti biasanya kalau kita panggil nama, kenapa ya kita harus panggil nama? Mereka biasanya senang kayak bangga gitu namanya di-mention, disebutin kayak gitu-gitu. Biasanya kalau udah mulai first impressionnya bagus, seneng, udah dibikin santai kayak gitu, biasa itu ningkatin engagement buat si customer, oke? Yang kedua, fast respon. Pada saat kalian beriklan di Facebook Ad, Instagram Ad, TikTok Ad, atau dari manapun sumber lead-nya datang, pertama kali ke WA, kita harus langsung fast respon. Pada saat mereka masuk lead, hai kak, misalnya biasa kayak seperti itu kan, mohon info tentang produk A gitu kan, kayak gitu. Kita harus langsung saat itu juga menjawab pertanyaan customer. Kenapa? Karena dengan fast respon mereka suka. Tapi kalau misalnya kita balesnya lama, biasanya mereka cepet banget berubah pikiran kayak gitu, oke? Yang ketiga, kita kuasai percakapan di WA. Jangan sampai customer yang mengendalikan percakapan di WA. Contohnya misalnya seperti apa? Kita dikendalikan dengan pertanyaan-pertanyaan customer. Harusnya dibalik, kita yang bertanya ke customer, ya kan? Hai kak, apa kabar? Bisnisnya kalau boleh tahu apa? Kendalanya apa? Ya kan? Lalu mereka nanti jawab kan. Setelah kita tahu problemnya apa segala macam, nanti kan kita bisa explore dari objection si problemnya dia tadi gitu ya. Jadi kuncinya kita bertanya, mereka menjawab. Jadi kita yang menguasai percakapan ya. Yang keempat, mindset. Tahukah teman-teman, 80% pembeli itu dikarenakan emosinya. Dan yang 20% itu karena logika. Jadi kalau mereka udah merasa senang gitu kan dengan pelayanan kita, dia ngerasa kita ini ramah gitu kan, murah senyum, semua pertanyaan dijawab, nggak jutek-jutek, ketemu baik kayak gitu-gitu, itu otomatis 80% dipastikan mereka beli karena udah senang. Biasanya harga nomor 2 gitu, tapi kepuasan untuk mereka itu nomor 1. Yang 20%-nya itu logika. Nah, makanya di sini teman-teman dalam merespon customer, baik-baiklah, sepenuh hati melayani gitu, ya kan? Karena pada saat kita udah bikin mereka seneng, critical thinking-nya turun, logiknya turun, ya kan? Pada saat dia berpikir awalnya mahal gitu kan, karena kita melayani dengan sepenuh hati, memberikan kepuasan dalam pelayanan gitu kan, kitanya ramah segala macam, mereka pasti beli itu. Ini based on my experience ya, jadi berdasarkan pengalaman. Yang kelima, kita create the why. Kenapa customer harus beli produk kita, ya kan? Misalnya karena kualitas produk kita bagus dibanding kompetitor, itu satu. Kedua, bisa jadi harganya lebih murah. Ketiga, ada garansi misalnya kayak gitu dibanding yang lain kayak gitu. Jadi kita harus create the why. Kenapa mereka harus beli produk kita? Apakah produk kita ini merupakan satu solusi untuk problemnya dia saat ini? Kalau misalnya Anda jualan produk kesehatan, problemnya berarti mereka punya bermasalah dengan kesehatan, ya kan? Otomatis mereka akan berpikir, kenapa saya harus beli ini? Karena saya butuh untuk saya pengen sehat kayak gitu. Terus next, yang keenam, pada saat kita sudah kasih solving problem, kita tahu kan problemnya mereka, terus kita kasih solusi untuk problemnya mereka. Terus jangan pernah kita bertanya seperti ini,
kakak jadi mau beli atau tidak? Jangan, itu kesalahan fatal pertanyaan seorang customer service ataupun marketing ya, untuk bertanya seperti itu. Harusnya pertanyaannya, Bapak mau berapa? Ambil berapa? Beli satu, harganya misalnya 100.000, atau beli 2 gratis 1. Jadi kakak bisa lebih hemat 100.000 misalnya, seperti itu, ya kan? Terus nextnya kita kasih diskon ya, surprise gitu. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, biasanya customer identik senang banget atau suka nanyain yang namanya bonus gitu ya. Saya beli 2 gratis 1 atau 1 gratis 1, terserah nanti kalian mau bikinnya seperti apa. Sebenarnya ini trik aja sih ya gitu, karena kita di sini sedang memainkan efek psikologi manusia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kalau lagi jalan-jalan ke mall, kalau lihat angka 80% off, 70% off, itu kayaknya bawaannya kayak pengen masuk gitu ya ke outlet itu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada supermarket yang di depannya misalnya diskon nih minyak goreng misalnya sekian persen, ya kan? Itu bisa mengattract memancing customer untuk masuk ke supermarket itu atau ke toko online itu gitu. Jadi kasihlah bonus atau sesuatu yang bikin surprise, yang bikin senang dengan mereka ya, seperti bonus tadi atau diskon kayak gitu. Yang terakhir, kita kalau misalnya sudah terjadi transaksi, usahakan kita yang mengakhiri percakapannya. Jangan sampai percakapan diakhiri oleh si customer, misalnya, oke, saya udah beli 2 segala macam, terima kasih atas kepercayaannya, barangnya akan segera dikirim ya, mohon ditunggu misalnya dalam 3 sampai 5 hari kerja kayak gitu. Ya itu sih kurang lebih itu teknik closing. Jadi intinya di sini kita memainkan emosi si customer ya. Jadi kalau kita udah bikin seneng customer, mereka tuh kalau udah nyaman apa segala macem, mereka udah nggak peduli harga gitu ya. Bahkan mau nolak aja jadi nggak enak. Budaya habit di kita kan di Indonesia kan, perasaan kalau udah dilayani puas segala macem, mereka nggak nyaman untuk menolak gitu kan. Lagian mereka klik iklan itu kan berarti ada sesuatu, karena mereka tertarik dengan produk kita gitu. Kita harus bisa jadikan produk kita satu-satunya solusi untuk masalah mereka. Itu sih poinnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Next nanti kita bahas lagi yang lebih seru. Terima kasih. Bye-bye.